besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada di saat ini. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita betul bersyukur kepada Tuhan ya, karena kasih-Nya memungkinkan kita berjumpa lagi pagi ini untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah saudara-saudara, kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita ya. Titus pasal yang kedua. Kita sedang membahas ayat 11 dan 12. Mari sebelum kita membaca dan membahas ayat-ayat tersebut, kita berdoa terlebih dahulu, saudara sekalian. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini, merindukan lagi firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah firman-Mu itu kepada kami, untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus kiranya mengurapi dan memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat memaparkannya, dan semua saudara-saudara yang mendengarkan mendapatkan berkat-berkat rohani yang indah, dan membekali mereka, membekali kami semua untuk menjalani hidup ini selama di dalam dunia. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudara, Titus pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12. Begini firman Tuhan. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi,
Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Dua hal besar Tuhan kerjakan bagi kita. Yang pertama, menyelamatkan kita oleh anugerahnya. Yang kedua, mendidik kita dengan firman Allah dan Roh Kudus supaya satu, kita meninggalkan kefasikan. Dua, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Tiga, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, tiga hal ini yang sedang kita bahas, saudara-saudara. Kita masih ada dalam pembahasan yang pertama. Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa itu kefasikan? Kejahatan, saudara-saudara. Maukah Bapak Ibu dididik oleh Tuhan? Dengan apa Tuhan mendidik kita? Dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Supaya apa? Saudara-saudara, supaya kita meninggalkan kejahatan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau dididik oleh Tuhan, saya percaya saudara-saudara kita akan terlepas dari segala macam bentuk kejahatan. Kejahatan itu cukup mengikat kita loh, saudara-saudara. Dan sangat sulit orang keluar dari kejahatan yang biasa dilakukannya. Gak gampang, saudara. Jadi kalau bukan Roh Kudus dan firman Allah, sulit lepas. Sulit lepas. Sama saja seperti narkoba, minum-minuman keras, judi, itu sudah kalau sudah nyandu, kalau sudah mengikat, itu sulit saudara-saudara keluar dari kungkungan hal-hal tersebut. Demikian kejahatan. Orang terbiasa melakukan kejahatan, kalau tidak melakukan kejahatan sakit rasanya, gak enak rasanya. Jadi terus saja berbuat jahat. Baik kejahatan-kejahatan yang kecil maupun kejahatan yang besar, saudara-saudara. Ya, Tuhan mau melepaskan kita. Baik Bapak Ibu, kita lihat ayat-ayat tentang kejahatan. Semalam juga sudah kita lihat, tapi tentu masih banyak lagi ayat yang lain. Ya, saya ambil dari kitab Mazmur dan Amsal ya. Banyak sekali ayat mengenai kejahatan yang terdapat dalam Amsal dan Mazmur atau Mazmur dan Amsal ya. Coba sekarang kita lihat Mazmur 36 ayat 12, saudara-saudara. Mazmur 36 ayat yang ke-12 berbunyi begini ya. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Bagaimana saudara-saudara? Akhir dari hidup orang jahat itu adalah jatuh. Bahkan di sini ditulis dibanting, saudara-saudara. Sehingga tidak dapat bangun lagi. Siapa yang membanting? Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Kalau manusia yang membanting, ya paling luka-luka sedikit, sakit-sakit sedikit, bangun lagi, saudara. Tapi kalau Tuhan yang membanting, sekali lagi, kalau Tuhan yang membanting, jangan tanya, saudara. Hancur hidup kita. Makanya Bapak Ibu jangan sekali-kali melakukan kejahatan. Ini akibatnya. Jadi memang prinsip tabur tuai itu berlangsung seumur hidup. Pasti, saudara. Termasuk berbuat jahat. Makanya di sini ditulis lihat. Nah, kata lihat itu artinya buktikan. Dan memang sudah terbukti, sudah nyata. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Waduh, saudara. Jatuh apanya ya? Banyak, saudara. Jatuh nama baiknya. Udah pasti, saudara-saudara. Saya sudah katakan kan, Bapak Ibu kita punya nama baik itu tak ternilai loh. Jangan dijual berapapun juga. Jangan. Nama baik saya tidak akan jual 1 triliun pun, saudara. Betul. Nama baik saudara juga jangan. Karena nama baik kita itu lebih dari 1 triliun. Tak ternilai. Makanya kalau orang, ya saudara, katakanlah bermasalah dengan seseorang soal keuangan. Mungkin
ada kerjasama, ada join dalam bisnis, lalu sudah terjadi kecurangan-kecurangan, ya. Salah satu dari rekan bisnis itu berbuat curang. Barangkali curangnya nggak seberapa, hanya 5 juta atau 10 juta ya, saudara-saudara. Nah, ketahuilah, orang yang berbuat curang dengan mengambil 5 atau 10 juta, itu sama dengan dia telah menjual harga dirinya, atau telah menjual nama baiknya cuma 5 juta, cuma 10 juta. Murah sekali kan? Bodoh orang seperti itu. Ya, Bapak Ibu, jadi jaga baik-baik nama baik kita. Jangan dijual. Berapapun harganya, jangan dijual, saudara-saudara. Apa Bapak Ibu ada urusan keuangan dengan seseorang? 50 juta kah? 100 juta kah? Belum beres sampai sekarang? Bereskan, saudara. Itu kalau tidak dibereskan, saudara menjual nama baik saudara cuma 50 juta, cuma 100 juta. Benar-benar bodoh loh, saudara. Orang seperti itu. Ya, pertahankan nama baik. Begitu. Lihat di sini. Lihat, kata firman Tuhan, buktikan orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Jatuh nama baiknya. Terus jatuh ekonominya. Ya pastilah. Pasti ekonominya juga akan jatuh. Terus jatuh apalagi, saudara? Bisa jatuh rumah tangganya. Artinya bisa berantakan rumah tangganya. Betul, saudara. Ya. Terus bisa juga jatuh kesehatannya. Iya. Sama nanti dia pusing. Stres. Memikirkan masalah yang nggak kunjung selesai karena kesalahannya sendiri. Jadi sakit. Yang satu lagi, saudara, yang paling berbahaya. Dengar baik-baik ya. Bisa jatuh nyawanya, saudara. Jatuh nyawa dalam tanda kutip tentu ya. Artinya apa? Bisa mati, saudara. Betul ini nggak main-main, saudara. Nah, kalau saudara bermasalah soal keuangan dengan orang baik, ya paling juga nama baik kita tercoreng dan ya sudahlah, dia mungkin mengalah ya. Tapi kalau saudara bermasalah keuangan dengan orang yang sama-sama jahat, saudara, waduh, dengan orang yang brutal, dengan orang yang kejam, saudara, dengar baik-baik, saudara, saudara bisa dibunuh, saudara. Bener, coba lihat televisi, gara-gara uang nggak seberapa, nyawa melayang. Paman dengan keponakan bisa saling bunuh gara-gara uang nggak seberapa, saudara. Jadi hati-hati dalam soal keuangan. Jaga nama baik, saudara. Jangan melakukan kejahatan. Nanti bisa jatuh nyawa kita, saudara. Betul. Yang penting kalau mati masuk surga. Bagaimana, saudara, orang jahat mati bisa masuk surga? Nggak mungkin lah. Masuk neraka. Jadi di dunia ini sudah mengerikan, matinya mengerikan. Kemudian selanjutnya masuk neraka lagi. Itu sudah jatuh ketiban tangga. Mengerikan, mengerikan, dan mengerikan. Jadi maukah saudara-saudara masih tetap hidup di dalam kejahatan? Jangan, saudara. Jangan. Sekecil apapun kejahatan itu jangan pernah dilakukan. Apalagi kejahatan yang besar. Sebab nanti akibatnya akan menimpa diri kita sendiri. Kata siapa, Pak? Ini kata firman Tuhan loh. Saya baca sekali lagi ya. Dengar baik-baik. Mazmur 36 ayat 12. Saudara catat. Nanti saudara hafalkan. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Nah, kalau Tuhan banting, saudara, kita nggak bisa bangun lagi. Iya. Bahkan bisa juga ini pengertian dibanting itu dibunuh oleh Tuhan. Diambil nyawanya, nggak bisa bangun lagi. Nah, iyalah. Kalau orang udah mati nggak bisa bangun lagi. Jadi bukan cuma ekonomi, bukan cuma rumah tangga, bukan cuma kesehatan, ya. Bukan cuma nama baik yang jatuh, saudara, ya, tapi juga nyawa, saudara. Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Jadi bagaimana kesimpulannya? Jangan pernah mau melakukan kejahatan, apapun bentuknya dan sekecil apapun. Jangan pernah, ya, saudara-saudara. Orang yang tidak mau melakukan kejahatan, dia akan hidupnya berbahagia. Oke, sekarang kita lihat ayat yang lain. Bapak Ibu, kita lihat Mazmur 37 ayat 9. Catat baik-baik ya Bapak Ibu ayat-ayat ini.
Mazmur 37 ayat 9 berkata begini. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Nah, saudara. Orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Siapa melenyapkannya? Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melenyapkan nyawa manusia. Tuhan nanti sudah akan bertindak. Ini artinya jangan mempermainkan Tuhan dengan kita berbuat jahat. Dengan kalimat lain, kalau kita berbuat jahat, kita sama dengan mempermainkan Tuhan, saudara. Alkitab sudah jelas mengatakan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Nah, jadi kalau kita berbuat jahat, rasakan akibatnya, saudara. Dilenyapkan Tuhan, baru tahu, saudara. Maka itu, kalau ada di antara kita nih saat ini sedang berbuat jahat, cepatlah berhenti. Cepatlah bertobat, minta ampun. Sudahi. Jangan berbuat jahat lagi. Kalau tidak ingin dilenyapkan oleh Tuhan. Terus berikutnya, saudara. Lihat kalimat berikutnya, dengar kalimat berikutnya. Mazmur 37 ayat 9. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya rindu Tuhan. Ya, orang yang rindu Tuhan. Orang yang rindu Tuhan otomatis rindu juga kepada kebenaran dong. Sebab Tuhan itu adalah kebenaran adanya. Orang yang rindu Tuhan otomatis rindu juga kekudusan dong. Sebab Tuhan itu kudus adanya. Nah, siapa yang hidupnya benar dan kudus akan mewarisi negeri. Apa yang dimaksud dengan mewarisi negeri di sini, saudara? Di mana saudara tinggal. Di situ Tuhan akan memberkati saudara. Luar biasa. Luar biasa. Kata mewarisi negeri ini sudah saudara punya arti luas sebetulnya ya. Bukan hanya diberkati. Tapi juga punya seperti daerah kekuasaan. Gitu ya. Tuhan akan membuat dia unggul. Tuhan akan membuat dia punya kuasa. Tuhan akan membuat dia dihormati orang. Ya, Tuhan akan membuat dia hidupnya cemerlang, saudara. Dan orang melihat kecemerlangan hidupnya lalu mengaguminya. Jadi contoh dan teladan. Itu yang dimaksud dengan mewarisi negeri. Maukah saudara-saudara mewarisi negeri? Saya mau, saudara. Bapak Ibu juga mau kan? Ya, kalau begitu marilah kita jangan berbuat jahat. Kejahatan apapun, ya, seperti apapun bentuknya, jangan pernah dilakukan. Sebaliknya, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Pagi-pagi sudah menantikan Tuhan. Siang juga begitu. Sore juga demikian. Malam sama juga seperti itu. Rindu ketemu Tuhan. Ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ingin dekat dengan Tuhan. Ingin memuji Tuhan. Ingin menyembah Tuhan. Ingin membaca firman-Nya untuk memenuhkan hati. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hanya sekarang kita perlu melihat diri kita sendiri ya. Kita termasuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan apa bukan, saudara? Jawabannya cuma kita sendiri yang bisa tahu. Dan Tuhan yang tahu. Nah, kalau ada di antara kita yang belum menanti-nantikan Tuhan, ayolah mulai hari ini kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang lihat ayat 10-nya. Mazmur 37, tadi ayat 9, sekarang ayat 10. Dengar baik-baik. Karena sedikit waktu lagi. Ini waktunya sedikit lagi. Enggak panjang-panjang. Sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Orang fasik itu orang jahat. Lenyaplah orang fasik. Ya tadi seperti Tuhan katakan di ayat 9, orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan. Dan di ayat 10 dikatakan sedikit waktu lagi. Gak tunggu lama, saudara. Apa yang kita tabur, kita tuai. Gak makan waktu lama. Apa yang kita tanam, kita petik nanti buahnya, saudara-saudara. Kalau orang berbuat jahat, nanti dia akan dilenyapkan oleh Tuhan, saudara. Ngeri ya, saudara. Waduh, ngeri. Makanya Bapak Ibu, jangan berbuat jahat ya. Kepada siapapun jangan berbuat jahat. Kepada rekan bisnis jangan berbuat jahat. Kepada bos di kantor jangan. Kepada bawahan jangan.
Kepada rekan-rekan seiman, jangan. Rekan-rekan tidak seiman, jangan. Kepada tetangga kita, jangan. Kepada saudara famili kita, jangan. Kepada orang tua, kepada anak, apalagi jangan. Saudara-saudara, jangan berbuat jahat. Kepada saudara, adik, kakak, jangan. Kepada siapapun jangan berbuat jahat. Pada pendeta kita, jangan, saudara. Jangan berbuat jahat, ya. Jangan berbuat jahat. Kenapa? Kita berani berbuat jahat dilenyapkan oleh Tuhan, saudara. Dan sebelum dilenyapkan juga, saudara, akan datang penderitaan-penderitaan. Pokoknya, saudara, orang berbuat jahat itu gak akan beruntung hidupnya. Jangan pernah berpikir, oh, kalau saya melakukan kecurangan, kejahatan, saya akan berbahagia. Gak akan pernah terjadi. Awalnya sih memang benar ya, mungkin iya. Ketika kita melakukan kejahatan, mengelabui orang, kita dapat untung besar dan banyak. Benar, kita senang awalnya. Tapi sebentar lagi, saudara, malapetaka yang akan datang. Jadi, jangan tertarik melakukan apa yang jahat. Sebaliknya, tertariklah melakukan apa yang baik dan benar. Tertariklah untuk jadi berkat buat orang lain. Tertariklah untuk kita memberi buat orang lain. Tertariklah untuk kita perhatian terhadap orang lain. Perhatian dalam arti positif loh ya. Sebab ada perhatian dalam arti negatif. Diperhatiin untuk dilihat apa kesalahannya, kekurangannya. Oh, bukan itu. Perhatian kepada orang dan pengertian, barangkali ada yang susah, ada yang sakit, ada yang menderita. Kita doakan, kita tolong. Kalau kita bisa beri, berilah, saudara. Itu yang saya maksud. Kita perhatian. Ayo, tertariklah kita jadi orang seperti itu. Tertariklah jadi berkat. Tertariklah untuk kita jadi contoh dan teladan. Tertariklah supaya orang melihat Kristus di dalam kita. Tertariklah, saudara, untuk kita hidup benar dan kudus. Di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia. Orang seperti itu nanti, saudara, Tuhan katakan akan mewarisi negeri. Akan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, dengar baik-baik ya. Seringkali, saudara, kita menderita, kita susah, bukan? Tapi kalau saya lihat, saudara-saudara, ada banyak penderitaan dan kesusahan datang dalam hidup kita, itu karena kesalahan kita sendiri loh. Sungguh. Ada orang yang menderita, ya, mengalami kesusahan bukan karena kesalahannya. Dia difitnah orang, padahal dia tidak melakukan kejahatan. Dia pasti menderita. Ya. Mungkin dia ditipu orang. Itu juga menderita. Tapi bukan karena kesalahannya sendiri, saudara. Nah, orang seperti itu nanti Tuhan tolong. Tapi banyak orang menderita karena kesalahannya sendiri. Ya, orang menderita karena gak jujur. Ya, orang menderita karena apa? Karena utang gak mau bayar. Itu kan sama dengan bikin susah sendiri, saudara-saudara. Ya. Orang menderita karena apa? Karena banyak bohong. Orang menderita karena apa? Karena korupsi. Orang menderita karena apa? Karena tidak menghargai orang lain. Kesalahan sendiri, saudara-saudara. Nah, maka itu kita tuh perlu berhati-hati. Ya, perlu berhati-hati. Nggak boleh, saudara-saudara, kita hidup sembarangan. Nggak boleh kita hidup semau-maunya sendiri. Nggak boleh. Kita harus, saudara, hidup itu berhati-hati, berjaga-jaga. Cocokkan apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Setiap kita mau bertindak, kita berpikir dulu, ini kira-kira Tuhan senang gak ya dengan apa yang kulakukan ini? Ya. Barometernya apa? Firman Tuhan. Kalau sudah cocok dengan firman Tuhan, lakukan, jangan ragu-ragu. Tuhan disenangkan. Tapi kalau yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dilakukan, saudara-saudara. Selain tidak menyenangkan Tuhan, kita juga nanti bakal susah sendiri. Ya, disinilah banyak umat Tuhan, saudara. Sebetulnya hidup nggak usah susah, tapi jadi susah. Kenapa? Melanggar sih. Melanggar firman Tuhan, melanggar aturan-aturan. Saudara-saudara. Ya. Aturan yang sudah berlaku. Bapak Ibu. Jadi susah sendiri. Ayolah, kalau begitu mulai hari ini, kita banyak berdoa. Minta tolong Roh Kudus pimpin langkah kita supaya kita tidak salah jalan dan supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Ya Bapak Ibu, begitu. Hidup ini
adalah merupakan kesempatan dari Tuhan. Dan kesempatan itu kalau dipakai betul-betul, ya, kesempatan dari Tuhan itu dipakai betul-betul, tentu dipakai untuk melakukan hal-hal yang positif, berbahagialah kita. Tapi seringkali saudara, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri untuk melakukan apa yang baik dipakai untuk melakukan yang tidak baik. Ini yang bikin saudara-saudara manusia jadi susah sendiri. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya, saudara sekalian? Jadi kesempatan yang ada jangan dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Pakai untuk hal yang baik. Dan ingat saudara-saudara, kita tuh diberi kebebasan oleh Tuhan. Diberi apa ya? Free will, kehendak bebas. Bapak Ibu mau lakukan apa saja silakan, Tuhan menghormati keputusan kita. Tapi resiko ditanggung sendiri. Itu yang harus diingat, saudara sekalian. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada resikonya. Ya. Apapun yang kita lakukan ada resikonya. Maksud saya, apapun yang kita lakukan yang negatif, yang jahat, itu ada resikonya. Tapi kalau kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus, nggak ada resiko. Sebaliknya saudara, ada pembalasan dari Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu mau nanggung resiko, apa mau dapat pembalasan baik dari Tuhan? Terserah kita. Ingat ya, segala keputusan kita Tuhan hormati. Kita diberi kebebasan. Jadi Bapak Ibu boleh nggak kita tidak beribadah? Boleh nggak kita tidak ke gereja? Boleh. Boleh, itu kehendak kita kok. Silakan. Tapi ada resikonya. Nah resikonya itu ditanggung sendiri. Itu loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh nggak kita malas-malasan? Boleh. Silakan, itu hak kita. Tapi ada resikonya nggak? Ada. Apa resikonya? Kekurangan. Kitalah yang menanggungnya. Begitu, saudara-saudara. Boleh nggak Bapak Ibu kita ngomong sembarangan gitu? Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi ada resikonya. Resikonya itu kita yang nanggung, saudara. Gitu. Bapak Ibu boleh nggak duduk di atas kompor yang menyala? Boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Boleh, silakan. Tapi ada resikonya. Apa resikonya? Pantatnya terbakar. Ongkos jahit pantat itu lebih mahal daripada ongkos jahit pakaian, saudara. Saya percaya saudara tidak akan mau duduk di atas kompor yang menyala sekalipun tidak dilarang. Kenapa? Tahu itu panas dan berbahaya. Nah, kejahatan juga seperti itu, Bapak Ibu. Nggak ada yang larang kita berbuat jahat. Silahkan lakukan. Tapi resiko itu ditanggung kita, saudara. Bapak Ibu mau korupsi boleh? Silakan. Silakan. Tapi resiko ditanggung sendiri, saudara. Ya. Mau apa lagi, saudara? Mau mencuri? Silakan. Tapi resiko ditanggung sendiri. Karena setiap perbuatan-perbuatan yang negatif nanti bakal ketahuan. Jangan saudara pikir, saudara, nggak ada yang tahu. Ya betul, manusia barangkali nggak ada yang tahu. Tapi kan Tuhan tahu. Lihat penjahat-penjahat saudara-saudara yang begitu canggih melakukan kejahatan, ya, begitu rapi melakukan kejahatan, toh ketangkap juga. Kenapa bisa begitu, saudara? Gak ada yang tahu kok. Apalagi penjahat-penjahat sekarang itu high tech, ya, wah, otaknya pandai, saudara. Tidak gagap teknologi, tapi tetap ketahuan. Kenapa? Betul, manusia nggak tahu. Tuhan tahu. Nah, Tuhan itu yang kasih hikmat kepada polisi untuk menangkap penjahat itu. Jadi, mau lari kemana saja, saudara, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Tuhan kita luar biasa, saudara-saudara. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita baik, maha baik, sangat baik, terlalu baik. Hebat kebaikannya. Tapi ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tegas, saudara. Tuhan yang keras, Tuhan yang anti terhadap kejahatan. Jadi kalau kita melakukan apa yang benar, apa yang baik, Tuhan itu maha baik terhadap kita. Lihat, apa saja saudara yang menjadi masalah kita, Tuhan selesaikan. Apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan akan berikan kepada kita, saudara. Itu pasti. Tapi kalau kita berani berbuat jahat, Tuhan akan tegas menghukum kita. Sungguh, saudara, Tuhan gak pandang bulu. Siapapun kita, tua, muda, laki-laki, perempuan, Tuhan gak pandang bulu, saudara-saudara.
Dan tidak ada dispensasi. Jangan pikir, oh saya sudah melayani 40 tahun. Kalau saya berbuat jahat sedikit nggak apa-apa, Tuhan maklumi. 40 tahun loh, nggak bisa. Jangan sudah berpikir, oh saya pendeta. Ya, saya aktivis gereja, saya majelis gereja. Jadi kalau saya berbuat jahat dikit nggak apa-apa, dimaklumin. 40 tahun, 50 tahun loh. Melayani. Status kita jadi pendeta, dia jadi majelis. Nanti Tuhan kasih dispensasi. Nggak bisa, saudara sekalian. Nggak ada dispensasi. Terhadap kejahatan Tuhan tegas, saudara. Maka itu siapapun kita orangnya. Kalau berbuat jahat, Tuhan tindak, saudara. Tapi siapapun orangnya kita, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan bela dia, Tuhan akan berkati dia, Tuhan akan pelihara dia, Tuhan akan tunjukkan kebaikan Tuhan kepadanya. Jadi saudara, jangan berani-berani berbuat jahat. Nah, Tuhan mendidik kita dengan firman Allah dan Roh Kudus supaya kita meninggalkan kejahatan, supaya kita tuh bahagia. Jadi kalau begitu firman Allah dan Roh Kudus diberikan kepada kita, tujuannya adalah untuk kepentingan kita. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu selalu untuk manusia, untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kebaikan kita. Supaya kita diberkati, supaya kita hidup senang. Tuhan rindu membuat hidup kita bahagia. Tuhan rindu membuat hidup kita diberkati. Tuhan rindu membuat hidup kita penuh sukacita. Makanya Tuhan didik kita dengan firman Allah dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, dengar baik-baik ya. Kalau kita jadi orang baik, jadi orang benar, Tuhan enggak untung, saudara-saudara. Kita yang untung. Sungguh. Tuhan enggak rugi kok. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita berbuat jahat, Tuhan enggak rugi. Kita yang rugi, Bapak Ibu. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri. Saya tidak bertanggung jawab kalau Bapak Ibu berbuat jahat. Dan kalau Bapak Ibu berbuat jahat, akibatnya Bapak Ibu yang tanggung, bukan saya. Demikian kalau saya berbuat jahat, Bapak Ibu tidak bertanggung jawab atas kejahatan saya. Saya yang mengalami. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita melakukan kejahatan. Sebab kalau kita menderita, itu kerasanya oleh diri sendiri, bukan terasa sama orang lain, saudara. Pedih sekali Bapak Ibu kalau kita melakukan kejahatan. Betul, pedih, sakit, menderita, susah. Apalagi bingung, stres. Bisa kena 5 C, saudara. Frustrasi, depresi, crazy, poasi, dan C, saudara. Sungguh Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, lihat saudara, Tuhan buat hidup kita luar biasa, istimewa. Tuhan akan mengistimewakan hidup kita. Tuhan akan permuliakan kita. Bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Ya, puji Tuhan. Jadi nggak ada pilihan lain, saudara. Untuk saudara dan saya, lakukan yang baik, lakukan yang benar, taat firman Tuhan, jangan melakukan yang jahat. Kalau teman, sahabat, saudara melakukan yang jahat, lalu mengkompori kita atau mengajak kita, katakan tidak. Biarkan mereka berbuat jahat. Kita jangan, saudara. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Bahkan doakan mereka, teman kita, sahabat kita, saudara kita, kalau mereka berbuat jahat, doakan supaya mereka bertobat. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Alkitab katakan jangan menjamah yang jahat. Puji nama Tuhan. Yuk kita tutup renungan pagi hari ini dan nyanyikan pujian ya. Minta tolong Roh Kudus supaya kita jangan berbuat jahat. Haleluya, puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
sekali lagi dengan sungguh-sungguh Roh Kudus penuhkan kita. Haleluya, supaya kita dituntun kepada segala kebenaran. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Sekali lagi katakan, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Baik, kami datang kepada Tuhan di saat ini. Kami berterima kasih untuk nasihat dan teguran firman-Mu, Tuhan, untuk mendidik kami agar kami menjauhi kejahatan. Kami terima teguran-Mu Tuhan, kami terima firman-Mu, kami mau belajar melakukannya. Roh Kudus mampukan kami. Kami sangat percaya firman-Mu Tuhan, kalau kami hidup di dalam kebenaran, hidup kami akan berbahagia. Haleluya. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan pagi ini dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan yang lawat mereka. Bila ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan tolong turut campur tangan agar masalah mereka segera selesai. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Bila ada yang lemah, kuatkan Tuhan. Terlebih kekuatan iman Tuhan berikan kepada mereka. Bila ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang membutuhkan ini dan itu, Tuhan akan sediakan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga hari ini bisnis kami, perdagangan kami, pekerjaan kami, apapun bentuknya, Tuhan akan membuat berhasil. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tambahkan hati kami mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini renungan pagi kita hari ini. Kita jumpa lagi nanti sore ya, pukul 18 dalam doa sore dan juga renungan malam pukul 22. Pembahasan ini masih belum selesai saudara-saudara mengenai Tuhan mendidik kita untuk menjauhi kefasikan. Masih banyak ayat. Saya berharap Bapak Ibu terus ikuti karena pembahasan ini sangat sangat berguna bagi kita Bapak Ibu ya. Menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Baik saudara sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita hari ini. Dan jangan lupa, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.